Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang venous thromboembolism ya atau VTE dan juga kaitannya dengan traveling, terutama perjalanan udara. Jadi ada dua istilah di venous thromboembolism, ada yang namanya deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam, dan juga pulmonary embolism atau PE. Ya. Jadi di VT dan VE, di VT itu gumpalan darah ya, via clot, bisa separuh, sebagian atau seluruhnya yang berkembang di vena dalam, paling sering di bagian tungkai bawah ya, sesuai gambarnya ini. Bentuknya blood clot ya, atau trombus. Kalau trombus ini lepas, dia akan pecah, kemudian menuju ke peredaran darah, dan gumpalan darah pecah sampai ke paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan pulmonary embolism, ya, atau embolisme paru-paru. Venous thromboembolism sering terjadi secara berulang dan komplikasinya jangka panjang. Jadi sekali ada kena salah satunya ya DVT atau PE, maka perlu ada kehati-hatian untuk berikutnya karena sering berulang. Komplikasi jangka panjangnya dapat berupa sindroma pasca trombotik setelah DVT, hipertensi paru, tromboembolisme PE, dan hal tersebut sering terjadi. Sehingga perlu perlu perhatian khusus kalau misalnya melakukan pre-travel counseling. Yang berisiko adalah mereka yang melakukan traveling atau bepergian dalam jangka waktu yang lama ya. Karena adanya imobilitas atau stasis dalam waktu yang lama ya. Yang sering adalah karena penerbangan jangka panjang. Yang disebut dengan penerbangan panjang atau long haul flight biasanya penerbangan yang lebih dari 6 jam. Untuk DVT penerbangan 4 jam pun sudah bisa menyebabkan terjadinya DVT atau sedikit data lebih dari 300 juta orang yang perjalanan udara jarak jauh. Di Indonesia sendiri mungkin saat ini sudah 100 jutaan termasuk penerbangan. Sedikit patogenesis ya dari venous thromboembolism menggunakan konsep klasik ya, segitiga Vitko ya. Ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan di sini adalah stasis vena, kemudian kerusakan dinding pembuluh darah, dan juga terjadinya hiperkoagulasi. Masing-masing saling berkaitan juga ya. Stasis vena ini karena duduk tempat sempit dalam waktu yang lama. Nah, ini situasi penerbangan sangat ideal seperti ini. Ini mungkin tidak hanya penerbangan, transportasi darat mungkin juga ada kalau tempat duduknya sempit dan lama juga sama pengaruhnya ya. Kemudian hal ini menyebabkan aliran vena kaki terganggu sehingga stasis vena. Kemudian juga terjadinya hiperkoagulasi disebabkan oleh karena kondisi hipoksia hipobarik. Ya, kita tahu di ketinggian ya, semakin tinggi tempat maka tekanan akan semakin menurun. Jadi semakin dalam tempat tekanan semakin tinggi. Jadi di kedalaman itu hiperbarik kondisinya, tapi kalau di situasi penerbangan di atas itu kondisinya hipobarik meskipun kabin pesawat di pressurized ya, mendekati ketinggian 5.000 sampai 8.000 kaki, tetap juga kondisinya hipobarik, dan dalam kondisi hipobarik juga terjadi situasi hipoksia di mana konsentrasi oksigen di atmosfernya juga sangat mengalami pengurangan ya. Ini mempengaruhi aktivitas koagulasi sehingga terjadi hiperkoagulasi. Sedangkan kerusakan dinding pembuluh darah di daerah poplitea bisa terjadi karena mobilitas yang lama atau tekanan tepi kursi di atas poplitea yang menyebabkan terjadi mempengaruhi hal ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya trombus ya. Insiden VTA sebetulnya sangat kecil ya, tapi yang memiliki faktor risiko lebih tinggi. Nah, apa saja faktor risiko itu yang perlu dikenali sehingga kita mampu melakukan konseling yang baik saat ada wisatawan yang ingin melakukan pre-travel counseling. Jadi perkiraan kejadian VTA yang berkaitan dengan wisata itu bervariasi karena
berkaitan dengan faktor durasi perjalanan, kemudian yang studi-studi yang ada itu masih bervariasi juga hasilnya. Secara umum yang bisa disampaikan dari hasil riset itu uh, pada wisatawan secara umum rendah, misalnya untuk penerbangan lebih dari 4 jam, satu dari 4.600-an penerbangan, dan satu dari 6.000 penerbangan yang lebih dari 4 jam. Beberapa studi menyatakan bahwa untuk penerbangan lebih dari 8 jam, itu memberikan insidensi keseluruhan di 0,5%. Cukup tinggi juga ya, untuk beberapa kelompok yang berisiko tinggi. Beberapa kasus DVT asimptomatik tidak menunjukkan gejala, tapi sebetulnya sudah menunjukkan adanya pembentukan trombus di vena dalamnya. Jadi 5-20 kali lebih sering, ya, dan bisa menghilang secara spontan. Untuk penerbangan yang antara 3 jam hingga 10 jam, yang sebagian besar 4 jam, ya, itu risikonya tidak hanya terjadi pada saat penerbangan, tetapi juga setelah daratannya, risiko DVT masih ada. Bahkan ada yang menyebabkan hingga sampai 2 bulan, ya, 8 minggu. Tapi sebagian besar risikonya masih ada hingga 1 bulan atau 4 minggu. Jadi perjalanan udara jarak jauh, long haul flight, lebih dari 4 jam, itu meningkatkan risiko terkena VTI. Jadi besarnya risiko sangat bervariasi dari satu studi ke studi yang lain. Nah, ini faktor risikonya yang perlu dikenali, ya. Usia lanjut, obesitas, ya, untuk yang BMI lebih dari 30, penggunaan estrogen, ya, biasanya yang kontrasepsi hormonal, ya, PKB, suntik KB, trombofilia, kondisi kelainan darah, kehamilan dan masa nifas. Pada saat hamil memang terjadi perubahan secara fisiologis, ya. Kemudian ada riwayat venous thromboembolism sebelumnya, saya disampaikan tadi dia memang berulang. Kemudian kanker, ya, penderita kanker yang sedang aktif kankernya, kanker, beberapa gangguan medis tertentu, dan yang mobilitas batas, ya, yang susah bergerak misalnya karena kondisinya dia tidak mampu untuk melakukan pergerakan yang aktif. Juga mereka yang post operasi, rawat inap atau setelah pasca kecelakaan, cedera atau trauma. Apa saja tanda dan gejala dari DVT? Ya, tanda atau gejala DVT khas pada ekstremitas, ya, nyeri, pembengkakan di daerah yang terkena, peningkatan suhu di daerah yang terkena, kemerahan atau perubahan warna kulit. Di tanda atau gejala akutnya sesak napas, jadi tetap diuretik, batuk, hemoptisis untuk darah, dan itu untuk gejala PE. Jadi kalau pada saat penerbangan tiba-tiba ada orang yang sesak napas, nyeri dada, dan batuk darah, kemudian tiba-tiba tidak sadar atau sinkop, itu kemungkinan mengalami pulmonary embolism atau emboli paru, ya. Prosesnya dengan cara duplex ultrasound, ya, ultrasonografi duplex, kemudian bisa juga dengan CT angiografi, bantu dengan fasilitas yang dimiliki di setiap tempat. Pengobatannya juga, masih terbatas pada drug measures, ya, upaya-upaya umum, karena antikoagulan biasanya tidak terlalu disarankan untuk prevention. Antikoagulan baik yang low molekular weight heparin atau yang heparin berat molekul rendah atau yang oral itu masih belum disarankan untuk digunakan sebagai obat-obat untuk pencegahan atau kemoprofilaksis. Bahkan komplikasinya bisa lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi yang pertama antikoagulan tidak disarankan, ya. Aspirin misalnya tidak disarankan, yang heparin juga tidak disarankan. Dan ada beberapa sekarang sedang diteliti untuk penggunaan antikoagulan oral yang masa kerjanya singkat. Sedang fase trial kemungkinan bisa digunakan untuk pencegahan. Jadi yang masa kerjanya singkat dan juga menghilang dari darah cepat. Tidak dianjurkan untuk prevention untuk pencegahan menggunakan aspirin atau antikoagulan. Risikonya lebih tinggi.
yang saya sampaikan tadi ya. Yang paling disarankan adalah gunakan upaya-upaya yang umum ya, yang disarankan, ambulasi atau mobilitas yang lebih tinggi, berolahraga betis atau calf exercise ya, biasanya di kantong-kantong tempat duduk pesawat itu ada bagaimana cara melakukan calf exercise. Duduk di aisle seat, jadi duduknya di lorong ya, di sini terdial sehingga gampang kalau mau keluar pada saat pesawat stabil kita bisa jalan-jalan untuk mereka yang berisiko tinggi. Kalau duduknya di dekat windows atau di jendela biasanya agak susah kalau mau ke sini ya, jadi agak ada keengganan atau malas. Ini salah satu tipsnya untuk mereka yang berisiko usahakan duduknya di daerah dekat lorong atau aisle seat ya. Memang dari studi tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna antara tempat duduk kelas ekonomi dengan bisnis ya. Dulu kan DVT ini dikenal dengan istilah uh, sindrom economic class syndrome ya. Sindroma pada kelas ekonomi, penyakit orang miskin ya. Ternyata tidak, yang lebih berperan adalah posisi, apakah dia posisinya di IELTS atau di Windows ya. Jadi ada penelitian bahwa mobilitas dalam penerbangan merupakan risiko PTA dan bukti tidak langsung bahwa mobilitas yang berkelanjutan dapat mencegah PTA. Jadi memang intinya berusaha untuk mobile selama perjalanan. Ini hasil yang riset yang saya sampaikan tadi ya. Mereka yang duduk dekat jendela, risiko PTA-nya 2 kali lebih tinggi. Mereka yang obes 6 kali lebih tinggi risikonya mengalami PTA. Ya, IELTS memiliki efek pelindungan atau protection dibandingkan dengan jendela, window seat atau untuk di tengahnya karena agak lebih bebas bergerak. Kemudian upaya pencegahan yang ketiga adalah menggunakan graduated elastic compression stocking atau GCS. Di stocking yang memiliki gradasi tekanan 15 hingga 30 mili air aksa. Ini disarankan untuk penumpang atau travelers yang memiliki risiko tinggi. Jadi dia bukan untuk digunakan sebagai pencegahan yang sifatnya umum atau generic measures. GECS atau Graduate Elastic Compression Stocking diindikasikan untuk perjalanan jarak jauh bagi yang berisiko tinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Apalagi yang sebelumnya sudah pernah mengalami PTE risiko berulangnya lebih tinggi sehingga memang disarankan untuk tiket. Untuk penumpang umum yang tidak memiliki risiko tetapi khawatir atau risiko DVT bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan stocking biasa, legging ya, yang memberikan kompresi yang lembut ekstremitas bawah. Jadi secara umum untuk perjalanan jarak jauh rekomendasinya sering-sering melakukan olahraga betis ya atau betis calf muscle exercises, sering melakukan ambulasi, pergerakan, jalan-jalan di lorong di aisles, duduk di lorong aisles seating, dan memang sampaikan kepada calon personelnya kalau memiliki risiko DVT atau VTA sehingga memang diprioritaskan untuk mendapatkan tempat duduk di aisles. Beberapa gambar atau olahraga-olahraga untuk otot betis yang disarankan untuk travelers yang ingin mengetahui lebih jauh. Tapi biasanya ada di kantong-kantong tempat duduk di kursi penerbang. Beberapa tindakan tambahan untuk wisatawan jarak jauh yang memiliki risiko VTA, penggunaan GCS-nya, Graduated Compression Stocking-nya, di bawah lutut disesuaikan dengan benar. Kemudian antikoagulannya mungkin dipertimbangkan pada kasus yang risikonya sangat tinggi, terutama yang pernah mengalami VTA sebelumnya. Jadi penggunaannya harus di bawah supervisi dari dokter. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang venous thromboembolism ya, yang berkaitan dengan perjalanan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya
persilakan.